Assalamualaikum buat semuanya. Dengan siapa saya ini? Ya, kebetulan saya Pardi dari Jember. Iya. Acara berikutnya apa ini, Pak? Sama Ibu Betty ya? Ya, ya mudah-mudahan ya dapat kelancaran untuk kita semuanya dan bermanfaat serta barokah. Ini yang Kiai ini Abdul Aziz, sesuai namanya. Asli Banyuwangi. Iya, Iya. baik, Bapak Ibu bisa saya mulai? Ya, terima kasih siap bisa dimulai Ibu. Baik, Bapak Ibu selamat siang. Ini dari pagi ya. Kalau di tempat saya ini sudah siang, sudah jam 12. Kalau di tempat Bapak Ibu jam 12 ya di Jawa Timur ya. Masih jam 11. Ini jam 10.46. Recording in progress. Ini sebenarnya masih ada sekitar kalau di kurang kedua jadi kurang 10 orang lagi begitu yang belum bergabung. Semoga bisa menyusul karena saya yakin Bapak Ibu sudah dari pagi ya sudah banyak yang lelah juga. Jadi saya langsung menerangkan tugas apa yang menanti Bapak Ibu dan tugas saya sebagai narasumber untuk bersama Bapak Ibu menjelaskan atau mempermudah. Boleh. Ya, Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Sebelum kita mulai Vikon hari pertama kita, Vikon tentang Mbak. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar Vikon kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi memang di hari pertama ini sesuai dalam LMS, Bapak Ibu akan saya bersamai untuk menjelaskan atau mempermudah tugas instrumen identifikasi, instrumen identifikasi dan instrumen asesmen. Jadi ternyata di dalam LMS itu instrumennya masih yang versi lama begitu. Jadi nanti saya akan jelaskan di WhatsApp kepada Bapak Ibu instrumen yang sudah benar itu seperti apa. Jadi nanti saya kirimkan lewat WhatsApp ya. Karena yang di LMS itu sepertinya masih format lama gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, identifikasi itu kemarin di tahap pemahaman konsep itu sudah dijelaskan apa sih identifikasi begitu. Ternyata ada yang masih ingat identifikasi itu apa? Boleh?
Silakan boleh raise hand. Ya, terima kasih Pak Abdul Aziz. Ada lagi? Boleh satu orang lagi? Apa sih identifikasi begitu? Ya. Putus-putus ya? Iya. Apa masih putus-putus? Tunggu saya ganti dulu wifi-nya biar. Ya, semoga ini lebih baik gitu. Nanti kalau putus-putus saya dikabarin ya, karena ya kadang-kadang wifi-nya tuh berubah, wifi nomor yang satunya gitu. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi Pak Abdul Aziz sebenarnya bahwa identifikasi itu asesmen awal atau mengenali di awal gitu. Nah, identifikasi itu bisa disebut juga screening gitu, atau menemukanali, atau kita tahu, oh ternyata ada peserta didik yang punya karakteristik unik, yang punya tanda-tanda. Jadi untuk menemukanali kita akan tahu bahwa oh ada tanda-tanda atau oh ada karakteristik yang memang unik begitu. Kemudian itu dilaksanakannya pakai apa gitu? Dilaksanakannya melalui observasi, melalui pengamatan terhadap peserta didik kita. Oh, ternyata ada something yang different gitu. Ada yang berbeda pada peserta didik kita. Nah, itu namanya identifikasi. Nah, identifikasi itu nanti akan didapatkan data tentang peserta didik begitu, akan didapatkan data tentang peserta didik yang kemudian data tersebut akan kita gunakan untuk asesmen. Nah, nanti asesmen itu ada 2 step ya, di dalam LK itu ada instrumen asesmen dan ada laporan asesmen. Nah, kalau asesmen itu ada 2. Asesmen kekhususan dan asesmen akademik. Jadi kalau asesmen kekhususan itu adalah sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Misalnya kalau yang hambatan pendengarannya itu sampai di mana, terus kemampuan berbicaranya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kalau akademik, asesmen ada 3, ada perkembangan bakat, akademik, dan kekhususan. Nah, kalau akademik itu tentang kemampuan akademik, bisa membaca, menulis, menghitung, atau bisa juga mata pelajaran. Nah, kalau yang perkembangan minat bakat itu sesuai potensi kecerdasan, bakat, terus kemudian emosi, kemudian akademiknya dulu seperti apa. Jadi itu data-data tentang peserta didik yang sebelumnya begitu, sampai yang pada waktu hari ini. Kemudian itu data-data tersebut akan kita gunakan untuk menyusun pedoman. Pedoman apa? Pedoman program, pedoman pembelajarannya seperti apa yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Nah, kemudian tujuannya buat apa sih? Asesmen itu buat apa? Masih ada yang ingat Bapak Ibu? Tujuannya untuk apa? Mungkin ada Bu Yanti, masih ingat Bu Yanti Nurhalilah? Tujuannya untuk apa asesmen? Mohon maaf, identifikasi. Untuk mengenali siswa tersebut berkebutuhan khusus atau tidak, saya agak lupa. Ya, bagus sekali ya. Walaupun lupa itu ternyata masih ada highlight-highlight yang memang tepat begitu, bahwa memang tujuannya adalah kita menggali data untuk menemukan nih anak tersebut punya kebutuhan khusus apa enggak. Oh,
anak tersebut memang memiliki hambatan belajar atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya untuk menafsirkan bahwa ternyata nih dia itu punya kebutuhan khusus sehingga dia punya hambatan belajar di bidang visual misalnya. Atau kalau misalnya dia hambatannya pendengaran, dia punya kebutuhan khusus belajar pada auditori. Jadi seperti itu. Nah, sasarannya siapa? Jadi kalau identifikasi itu sasarannya adalah semua peserta didik yang Bapak Ibu menganggap bahwa mereka punya karakteristik yang unik, yang berbeda. Gitu. Contohnya misalnya Bapak Ibu punya peserta didik yang lainnya itu sudah bisa matematika sampai perkalian gitu. Nah, dia ini kok nggak bisa-bisa sih gitu ya, kenapa? Nah, itu Bapak Ibu sedang melakukan identifikasi, sedang menemukan bahwa kok peserta didik saya yang ini kok berbeda, padahal rekan-rekan yang lainnya itu sudah bisa sampai perkalian. Ini ya contohnya seperti itu. Nah, kalau strateginya gimana? Strateginya, nah seperti yang saya ungkapkan nih, strateginya tadi ke semua peserta didik kan sasarannya. Kalau sasarannya semua peserta didik, kita misalnya yang pertama adalah menandai dulu. Jadi kalau kita lihat di sekelas itu ada 30 gitu ya. Oh, kayaknya si Budi itu berbeda ya. Oh, kayaknya si Ani itu berbeda karena dia punya gerakan-gerakan yang khas atau karena dia tingkahnya itu lebih ekstrim daripada teman-teman lainnya gitu. Misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu mulai ada dugaan nih, mulai ada kalau bahasa Jawa nih ngeretek hati gitu. Atau mulai ada yang dipikiran kayaknya memang ada perbedaan gitu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu tentukan hambatan yang dialami menggunakan instrumen identifikasi. Jadi, nanti Bapak Ibu akan diberikan instrumen identifikasi. Instrumen identifikasi tersebut itu akan membantu Bapak Ibu mengenali sebetulnya dia itu punya kebutuhan belajar apa, si Ani tadi atau si Budi tadi itu punya kebutuhan belajar apa. Nah, kemudian Bapak Ibu akan belajar menganalisis data dan mengklasifikasikannya dalam jenis hambatannya begitu. Kemudian melakukan case conference, melakukan kegiatan bahwa oh ini loh ternyata si Ani tadi hambatan belajarnya ini. Jadi Bapak Ibu mulai menginfokan kepada rekan-rekan yang lainnya dan mengkomunikasikan hasil identifikasi kepada orang tua, kemudian kepada guru lainnya atau bahkan mungkin ke seluruh warga sekolah agar apa? Agar diketahui bahwa ada peserta didik yang punya kebutuhan khusus sehingga belajarnya itu berbeda dari rekan yang lain. Kalau begitu, ini dua. Nah, tugasnya apa nih Bapak Ibu? Jadi tugasnya itu Bapak Ibu akan belajar mengidentifikasi. Nah, bagaimana belajar mengidentifikasi? Jadi di slide kalau Bapak Ibu lihat ada video yang akan membantu Bapak Ibu memahami bagaimana mengerjakan tugas identifikasi, begitu ya. Di videonya itu sudah ada begitu bahwa identifikasinya itu caranya begini. Ada dua instrumen, ada berapa ya? 4 lembar kalau nggak salah di tugas identifikasi itu. Yang pertama itu bagian yang pertama adalah tentang instrumen identifikasinya. Jadi Bapak Ibu itu melakukan screening, tuliskan semua nama peserta didik yang Bapak Ibu tadi punya ngeretek hati atau Bapak Ibu punya dia kayaknya berbeda gitu. Jadi dugaan 10 peserta didik. 10 peserta didik saya ini kayaknya ada something different nih, atau kayaknya dia unik nih, dia berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi 10 peserta didik itu Bapak Ibu tuliskan misalnya, tapi ini bisa ditulis 5 saja boleh begitu. Jadi tuliskan sekolahnya di mana, tanggal screeningnya, kemudian nama Bapak Ibu sebagai guru, tuliskan nama peserta didik tersebut, kelas berapa, umurnya berapa, dan keterangan apa sebetulnya dia itu. Oh, ternyata dia itu Bu, teman-temannya itu matematika. Oh, dia belum bisa membaca di kelas 6 misalnya. Atau Bu di SMA di usia SMK kelas 1 ternyata dia belum bisa
materi apa begitu. Padahal teman-temannya sudah bisa. Nah, itu silahkan ditulis di kolom keterangan. Jadi Bapak Ibu silahkan mengidentifikasi 5 anak begitu. Kemudian dituliskan keterangannya, umurnya, kelasnya. Jadi kolom keterangannya itu diisi dengan alasan-alasan tersebut ya. Kenapa kok Bapak Ibu menduga si Ani berbeda, kenapa si Budi berbeda begitu. Atau kenapa kok dia itu menarik ya. Kok ada yang menurut saya kok ada yang nggak pas, atau kok ada hambatan dan sebagainya. Itu silakan ditulis di bagian keterangan. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal next ke form instrumen identifikasinya. Gitu. Bagaimana identifikasinya? Yang pertama, tentukan area hambatan peserta didik itu di identitas. Di video itu sudah ada begitu. Nama identitas peserta didiknya ditulis. Kemudian di kolom 2 dan 3 itu Bapak Ibu silakan isi dengan checklist. Misalnya ada peserta didik si Ani tadi, motoriknya bentar. Ya, si Ani tadi ternyata ada pertanyaannya kan, jadi indikatornya Bapak Ibu tinggal checklist saja begitu. Ternyata di perkembangan motorik si Ani itu ada tulisan indikatornya ada ketidakmampuan yang berkaitan dengan fungsi motorik kasar begitu. Larinya ternyata dia mohon maaf mungkin kok nggak sama ya kakinya begitu. Maka Bapak Ibu tulis saja di checklist saja ya begitu. Nah, keterangan itu bisa diisi dengan penjelasan tambahan. Misalnya dalam indikator itu kurang detail, Bu, ternyata dia itu memang larinya itu berbeda gitu dengan teman-teman yang lainnya. Tapi ternyata kakinya itu kena paku gitu. Nah, itu maka boleh ditulis di keterangan. Atau misalnya Bapak Ibu sudah tahu nih, oh ternyata bukan lahirnya seperti ini. Maka boleh di kolom keterangan ditulis. Atau ini ada contohnya. Jadi ada anak kesulitan menggunakan alat tulis. Jadi masih memegang alat tulis dengan cara menggenggam. Nah, cara menggenggamnya itu bisa ditulis di keterangan. Oh Bu, dia itu motorik halusnya itu punya hambatan. Kenapa? Karena cara menggenggamnya berbeda. Nah, itu boleh ditulis di kolom keterangan. Nah, jadi ini ada beberapa aspek yang Bapak Ibu tinggal checklist gitu. Sebetulnya form-form tugas ini sudah ada pada LMS di halaman pertama begitu, di hari pertama. Akan tetapi karena ada satu dan lain hal, maka formatnya sedikit berbeda. Jadi nanti saya akan tetap kirim ke Bapak Ibu format revisinya seperti apa. Bapak Ibu tinggal mengganti gitu, tinggal mengisi dari yang atau mendownload dari yang di WA. Tapi Bapak Ibu juga saya minta untuk mendownload di LMS karena biar activity completion-nya tetap full gitu, agar terbaca Bapak Ibu di activity completion-nya tidak ada yang tertinggal gitu. Jadi Bapak Ibu silakan tulis di kolom ya, kolom tidak sesuai dengan keadaan peserta didiknya begitu. Nah, setelah itu ada form laporan identifikasi. Jadi kalau tadi itu yang pertama ada screening peserta didik 5 begitu, terus kemudian dipilih satu untuk diamati detail untuk diketahui hambatannya seperti apa, indikatornya seperti apa begitu. Kemudian identifikasi hambatan yang berasal dari lingkungan itu seperti apa Bu Betty? Misalnya ada peserta didik yang dia itu tidak memahami pembelajaran, tapi tiba-tiba kemarin-kemarin tidak begitu. Nah, dugaan Bapak Ibu, oh mungkin karena orang tuanya sedang bertengkar, jadi dia itu tiba-tiba punya kebutuhan khusus begitu. Tiba-tiba dia nilainya di bawah terus, tiba-tiba dia tidak memahami pelajaran. Nah, itu yang faktor lingkungan. Karena seperti yang kita pelajari di pemahaman bahwa anak berkebutuhan khusus itu ada yang temporer dan ada yang permanen begitu. Jadi ini yang misalnya dugaan penyebab yang berasal dari faktor lingkungan. Nah, kemudian form laporan hasil identifikasinya ditulis namanya, kelasnya, gurunya, siapa. Gurunya itu adalah kita yang sedang melakukan identifikasi. Ini adalah hasil ringkasannya Bapak Ibu.
Jadi ini adalah hasil ringkasannya. Jadi penyebab adanya hambatan disebabkan faktor personal. Misalnya tadi karena motoriknya atau karena dia punya hambatan pendengaran dan sebagainya. Terus kemudian lingkungan misalnya, oh kenapa? Silahkan ditulis. Kalau ini disebabkan kesehatan. Jadi sesuaikan dengan indikator yang sudah Bapak Ibu checklist tadi, ya dan tidak tadi gitu. Nah, dugaan hambatannya seperti apa? Dugaan hambatannya bisa jadi, dugaan hambatannya dia punya hambatan belajar kognitif misalnya. Atau dia punya hambatan belajar auditori misalnya. Atau hambatan-hambatan lain yang memang ternyata Bapak Ibu menemukan bahwa dugaan hambatannya itu menurut saya seperti ini. Karena hasil identifikasinya seperti ini begitu. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Usahakan Bapak Ibu memang mencari peserta didik yang diduga memiliki hambatan ya Bapak Ibu, karena nanti ini akan berhubungan dengan Bapak Ibu selanjutnya begitu. Kalau sudah tidak ada hambatannya atau tidak kebutuhan khusus, maka nanti di asesmen PPI itu akan susah Bapak Ibu untuk mengerjakannya begitu. Jadi kita menemukan dari 5 tadi, dicari yang kira-kira dia ini punya hambatan gitu, atau dia ini permanen, jadi lebih mudah untuk nanti kita mengerjakan di PPI, planning matrix dan sebagainya. Nah, kemudian rekomendasinya Bapak Ibu, terus kemudian kolom hambatan diisi dengan hambatan belajar yang dihadapi oleh peserta didik saat ini, dan pengisian dapodik. Jadi di dapodik itu sebenarnya untuk menentukan sekolah itu inklusif atau enggak, itu kan harus ada peserta didik berkebutuhan khususnya nih. Nah, itu untuk menentukan labelingnya itu memang kita harus menunggu rekomendasi atau catatan kesehatan dari misalnya terapis, dokter umum, ortopedagog, atau biasanya ada PLA gitu, atau ada universitas yang PSLD yang bisa mengeluarkan mengeluarkan surat keterangan dan lain sebagainya. Kemudian ditandatangani nama gurunya. Jadi ini adalah tugas pertama LK satunya. Jadi di LMS itu sudah ada, Bapak Ibu nanti mengerjakannya, menguploadnya di LMS. Sebelum saya masuk di Bapak Ibu kami, begitu silahkan bertanya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mengenai instrumen identifikasi. Mohon izin pertanyaannya Bu Betty ya. Terima kasih. Boleh Bu Nunu dulu. Terima kasih. Izin bertanya Bu Betty. Iya, silakan Bu Nunu. Untuk pemilihan siswa ini, 5 siswa tadi apakah harus dalam satu kelas ataukah beda kelas? Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nunu. Pertanyaannya jadi boleh dalam satu kelas ataupun boleh dalam satu sekolah tapi beda kelas? Itu nanti kita milihnya satu Terima atau kasih, Bu. semuanya Mau kita bertanya? Assalamualaikum. semuanya kita identifikasi, Bu. Artinya nanti dalam proses keterampilan ini kita hanya menangani satu anak itu aja yang di antara 5 atau 5-5-nya itu kita melakukan ini bimbingan pelayanan itu tadi. Gimana Bu? Iya, dari 5 itu nanti kita pilih satu untuk tugas berikutnya. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Selanjutnya silakan Bu Ani. Iya. Terus kemudian Terima Pak Putu kasih. ya tadi ya. Iya. Ya, silakan. Iya. Terima kasih Bu Betya atas waktunya. Bu, ngapunten, ini kan sekolahan saya ini SMK Semen itu kan bukan termasuk penyelenggara pendidikan inklusi ya. Untuk anak-anak, jadi untuk anak-anak yang seperti itu enggak ada gitu loh. Terus apakah nanti pas identifikasi itu siswa yang mungkin punya remedi, apakah itu termasuk, Bu? Karena memang sekolah kami tidak ada ini, Bu, siswa inklusi. Gimana ya, Bu? Ya? Untuk pengerjaannya gitu loh.
Oke, baik. Sebentar ya, Bu. Di LMS di bawah pembukaan. Karena ada peserta tidak menemukan link pembukaan. Saya minta bantuan kepada Mbak Romi untuk memberikan link pembukaan di dalam grup WA, tapi nanti tetap di-remind untuk membuka di LMS ya, karena takutnya nanti activity completion-nya kosong. Baik, tadi pertanyaannya adalah, Bu, kalau di tempat saya ini bukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif nih, jadi muridnya nggak ada yang yang kira-kira dia punya kebutuhan khusus. Apakah iya begitu? Nah, begini. Jadi anak berkebutuhan khusus itu ada yang permanen, ada yang temporer, ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Kalau misalnya ada peserta didik yang biasanya ranking 1 nih tiba-tiba ya kan, terus dia ranking 1 tiba-tiba di suatu waktu dia itu nilainya rapotnya jelek terus. Nah, sebetulnya itu anak itu kalau kita pekan nih ya, sebenarnya anak itu minta tolong tuh sama kita bahwa ada yang berbeda kok tiba-tiba nilai saya anak tersebut di bawah terus. Nah, itu sebetulnya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus juga. Mengapa? Karena dia ternyata butuh treatment khusus, butuh layanan khusus untuk tahu kenapa tiba-tiba nilai belajarnya itu di bawah. Jadi kita sebenarnya tinggal peka-peka saja atau tahu nih anak berkebutuhan khusus itu yang mana. Jadi anak berkebutuhan khusus itu ada anak penyandang disabilitas yang permanen, hambatannya permanen, dan ada anak yang memang kebutuhan khususnya itu temporer. Nah, apakah memang anak kebutuhan khusus yang temporer itu tidak ada di sekolah Ibu? Nah, kita mungkin bisa cari-cari nih. Dari mana carinya? Bisa saja dicarinya dari anak-anak yang nilai pembelajarannya itu di bawah terus gitu. Nah, itu boleh, mohon maaf, bukan di bawah terus. Jadi turun dari atas terus kemudian dia di bawah terus itu. Nah, itu mungkin bisa jadi dia punya kebutuhan khusus. Apakah metodenya guru dari kelas 1 dan kelas 3 itu beda? Nah, itu juga bisa. Ataukah ada anak yang memang dia berbeda. Jadi sekarang itu bahkan untuk hambatan mental misalnya nih yang anak-anak baik-baik terus marah-marah, itu sebetulnya juga mereka kebutuhan khusus tapi yang temporer begitu. Jadi dicari bukan anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya anak-anak yang disabilitas saja begitu. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu Betia. Iya, sama-sama. Silahkan selanjutnya Pak Putu ya tadi. Pak Pardi ini Bu. Silakan Bapak. Ya monggo Pak Pardi duluan Pak Pardi. Nanti saya menyusul. Gak ada ya, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, menyambung pertanyaan dari Ibu Nunu tadi, kemudian Ibu Ani yang kedua. Benar, sekolah kami adalah SMK yang bukan SMK inklusi, tetapi kami yakin ada anak kami yang mungkin sebelumnya tidak ditemukan, anak yang berkebutuhan khusus baik secara permanen maupun tidak permanen. Nah, karena di tingkat SLTA atau SMK, apakah tidak diperlukan ya hasil identifikasi atau penentuan dari sekolah sebelumnya, Ibu? Atau mungkin kami mengakumulasi hasil identifikasi dari guru BK yang sebelumnya, karena sepertinya ada beberapa anak kami tanda-tandanya itu agak kesulitan memahami atau menyimpulkan sebuah pelajaran, misalnya pelajaran sejarah, pelajaran bahasa Indonesia, dan pelajaran pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Yang juga ada yang agak kesulitan menghitung ini, Ibu. Itu kan termasuk juga kebutuhan khusus, itu kan. Dan untuk permanen dan tidaknya nantinya kami mohon arahan apakah ini termasuk permanen setelah kami temukan dari hasil identifikasi yang sudah kami lakukan nantinya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak Pardi. Pertanyaan bagus sekali, gitu. Iya, boleh Bapak.
Boleh Bapak dari pernyataan yang sebelumnya itu boleh untuk Bapak melakukan identifikasi lebih lanjut, tapi menggunakan form identifikasi yang memang sudah kita gunakan pada BIMTEK ini. Jadi Bapak Ibu tinggal memindah aja, misalnya oh sudah ada nih Bu, ternyata peserta didik saya itu yang dulunya itu sudah ada dugaan dari guru BK-nya. Maka kita tinggal memindah data-data yang kita amati pada instrumen identifikasi yang sudah ditentukan dalam BIMTEK GPK. Begitu Pak Pardi. Pak Pardi? Sepertinya Pak Pardi terlempar ya. Ada Bu, tapi unmute. Unmute ya? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama Pak Pardi. Boleh silakan Pak Putu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ngapunten sebelumnya, di sekolah kami memang untuk anak ABK itu memang tidak ada. Oke. Jadi yang perlu kami lakukan untuk mengidentifikasinya itu nanti gimana gitu. Terus juga kan kalau memang ABK itu kan memang anak yang benar-benar untuk yang lebih istimewa untuk membimbingnya itu. Contohnya seperti anak yang keterlambatan belajar, terus juga anak yang spesial lah anggapan untuk kita perlu membimbingnya itu. Gitu. Kalau anak ABK itu kan memang secara yang kita tahu itu kan memang dalam artian ketika kita berbicara untuk terhadap anak ABK itu kan fokusnya itu kan agak Bu, tidak fokus seperti itu. Nah, untuk kasus yang terdapat di sekolah kami itu memang jarang ataupun juga tidak ada Bu. Gimana Bu untuk menindaklanjuti di sekolah kami ini gitu loh Bu. Soalnya untuk anak ABK itu tidak ada seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Putu. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang mirip sama Bu siapa tadi ya? Setelah Bu Nunu tadi. Bu Ani. Iya, jadi memang begini Bapak Ibu, anak berkebutuhan khusus itu kita harus pahamkan dulu bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang pembelajarannya membutuhkan layanan khusus, membutuhkan treatment khusus, membutuhkan strategi khusus. Apakah anak tersebut pasti disabilitas begitu? Tidak harus anak disabilitas. Khusus itu adalah kalau matematika nih ya, yang guru matematika mungkin lebih paham gitu. Kalau saya ingat dulu pelajaran semesta gitu ya, semesta terus ada lingkaran, dilingkari kecil lagi, dilingkari kecil lagi. Itu apa sih? Masuknya saya lupa gitu ya, guru matematika yang lebih paham. Kecilnya adalah salah satunya adalah anak disabilitas. Nah, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang anak berkebutuhan khusus temporer dan anak misalnya anak tunarungu, anak tunanetra yang sudah dari lahir atau dari kecelakaan begitu ya. Itu anak berkebutuhan khusus permanen. Terus disleksia, terus kemudian lambat belajar yang memang IQ-nya itu sudah ditentukan seperti itu begitu ya. Nah, kemudian ada anak berkebutuhan khusus temporer yang seperti apa begitu ya. Yang tiba-tiba dia itu nilainya buruk, atau yang tiba-tiba dia misalnya ada anak berkebutuhan khusus yang dia itu ternyata punya penyakit mental tiba-tiba sehingga tidak bisa masuk ke sekolah karena dia sedang berobat gitu. Kalau dia masuk ke sekolah tantrum, marah-marah dan sebagainya. Nah, itu ada yang temporer atau korban bencana atau mereka yang punya HIV gitu ya, yang dia di sekolahnya itu harus di rumah sakit, jadi gurunya itu harus guru kunjung begitu. Nah, itulah anak-anak berkebutuhan, itu termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, apakah yang seperti itu saja? Tidak, ada juga anak yang cerdas istimewa, berbakat istimewa. Itu juga masuk dalam anak berkebutuhan khusus. Mengapa? Karena misalnya karena dia keberbakatannya, dia membutuhkan
pengayaan dalam pembelajaran, atau karena dia kecerdasannya dia membutuhkan treatment khusus dalam pembelajaran. Nah, itu kita bisa mengidentifikasi anak-anak berkebutuhan khusus dari situ. Jadi kalau Pak Putu kebingungan, maka Bu saya kelihatannya nggak ada deh Bu anak-anak berkebutuhan khusus. Pak Putu bisa cari anak-anak yang Pak Putu misalnya wali kelas nih dari 40 anak, cari 5 yang rankingnya terbawah atau 5 yang terbawah, kemudian nanti dari situ identifikasinya akan keluar gitu. Nah, apakah dia anak berkebutuhan khusus yang temporer atau permanen? Nah, itu nanti dari ada hasil identifikasi itu akan keluar seperti apa begitu. Oh, ternyata dia itu yang temporer saja. Kenapa? Karena ternyata di rumah itu ada masalah keluarga. Jadi nilainya tiba-tiba buruk. Jadi tiba-tiba tiap pelajaran IPA dia keluar karena ternyata misalnya dia itu nggak suka sama gurunya sehingga dia butuh treatment khusus agar dia itu suka sama gurunya. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak kita batasi pada anak-anak disabilitas saja begitu. Itu untuk menemukan identifikasi yang lebih luas gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Bu, saya yakin deh Bu nggak ada, maka Bapak Ibu bisa menemukan anak berkebutuhan khusus misalnya di SLB atau akan, tetapi nanti Bapak Ibu akan kesusahan ketika mengerjakan PPI secara langsung. Jadi kalau memang tidak terlihat kebutuhan khususnya, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi atau menemukanali dari nilai rapot dahulu begitu. Nilai rapot yang mungkin 3 terbawah sama yang 2 teratas begitu. Itu bisa. Begitu Pak Putu. Oke Bu, terima kasih. Nanti kami mencoba minta bantuan sama teman-teman yang sekiranya di dalam kelas itu mungkin keterlambatan belajar mungkin, terus juga dari kehadiran mungkin ada contohnya ada gangguan dari keluarga atau gimana. Nanti saya coba minta bantuan sama teman-teman BK, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, sama-sama Pak Putu. Ya, betul. Begitu Pak Putu. Jadi bisa minta teman-teman BK atau misalnya kalau wali kelas itu memang lebih enak karena kita tahu nih, karena sehari-hari lihat begitu. Atau biasanya guru itu lebih apa ya? Kita tuh kalau lihat murid, kayaknya yang 2 orang tuh beda deh gitu. Dia kayaknya kurang di sini. Nah itu bermacam-macam. Ada yang dia semua mata pelajaran bisa semua, hanya mungkin matematika aja yang nggak bisa. Nah itu bisa juga gitu. Kita ambil yang dia bisa. Tapi kebutuhan khusus apakah dia masuk yang disabilitas atau yang temporer atau yang permanen, nah itu kita harus pilah-pilah lagi begitu. Ya, baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Leni. Untuk identifikasi adakah batas minimal siswa atau dilakukan dalam satu kelas? Oh ya, tadi ini yang tadi ya sudah dijawab. Kemudian batas minimal siswa yang identifikasi berapa Bu? Batas minimalnya 5, tapi yang dimasukkan untuk yang identifikasi yang formnya itu 1 orang, kan kita menduga 5, kita pilih 1, begitu, kita laporkan 1, nanti selanjutnya 1. Itu ya Bapak Ibu. Baik, ada lagi pertanyaan? Karena kalau tidak ada, saya lanjutkan asesmen. Saya lanjut, ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu raise hand gitu ya. Monggo silahkan. Gitu. Jadi sebenarnya saya pun bahasanya sebenarnya banyak bahasa Jawa gitu ya, karena kita sama-sama dari Jawa Timur. Gitu. Tapi yang kelas-kelas sebelumnya itu banyak yang luar Jawa. Jadi kadang-kadang kalau saya bahasa Jawa, banyak yang nggak paham. Jadi nanti saya diingatkan kalau ternyata ada bahasa-bahasa yang keluar yang Bapak Ibu kurang paham gitu. Ya, baik. Selanjutnya adalah pengertian asesmen peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, yang ini tadi Pak Pardi tadi sudah identifikasi. Kemudian sudah ada Ibu siapa tadi yang mengatakan tentang tujuan identifikasi. Nah, saya ingin tahu dari Bapak Ibu sekalian, boleh 1 orang tentang asesmen, apa sih asesmen gitu, konsep umumnya secara umum menurut Bapak Ibu. Silakan, boleh 2 orang peserta. Atau saya panggil. Boleh Bu Imatin Nasika? Apa sih Bu asesmen gitu? Kita sambil mengingat kembali nih yang kemarin-kemarin. Iya Ibu.
Asesmen itu penilaian mengetahui tentang hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, nanti setelah kita mengetahui hambatannya, kita menilai, kita akan menentukan langkah kita selanjutnya tentang bantuan apa yang akan kita lakukan untuk membantu mengatasi atau mungkin hambatan anak tersebut agar tidak berlanjut atau mengurangi hambatan tersebut. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Bu Imatin Nasihai. Masih ingat banget berarti ya konsep asesmen dari pemahaman konsep. Ada lagi boleh? Satu lagi Ibu atau Bapak ya? Boleh Bapak Muhammad Abduh? Muhammad Abduh? Pak Muhammad Abduh ada? Atau Ibu atau Bapak nih, Suci, Bu Suci atau Pak Suci? Bentar, saya lihat dulu nih wajahnya, karena kalau ya sinyalnya mungkin ya, karena di tempat saya itu sebenarnya gambarnya. Oh, Ibu Suci, silahkan Bu Suci, asesmen. Karena sinyalnya tadi nggak terlihat gambarnya. Ya nggak apa-apa Bu, nggak usah buru-buru, pelan-pelan kita nunggu. Karena kadang-kadang masalah teknis itu ada aja kalau kita daring. Ya, di-unmute dulu Bu. Mohon untuk diulangi karena barusan terpentang saya. Oke, baik. Asesmen Bu, asesmen seperti yang Ibu ingat seperti apa gitu? Menurut saya kalau asesmen itu sebenarnya adalah langkah awal ya untuk kita mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, terutama untuk yang berkebutuhan khusus. Mungkin seperti itu Bu. Jadi kalau sebelum menentukan program atau langkah selanjutnya, sebisa mungkin kita menyusun asesmen. Jadi kita tahu kebutuhan apa yang akan kita lakukan nanti. Bagaimana konsepnya itu kalau menurut saya berawal dari kita itu merancang dulu dan melancarkan asesmen supaya kita itu seperti yang tadi planning metric atau program-program yang kita laksanakan mana. Kemungkinan itu Bu, atau mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih Bu Suci, bagus sekali. Ada rekan lain yang mau menambahkan atau cukup? Boleh, ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Boleh, Bu Vera, silakan Bu Vera. Mungkin ada samanya atau sedikit tambahan ya Bu, menurut saya itu asesmen pada anak peserta didik yang berkebutuhan khusus itu Bu, proses pengumpulan informasi tentang kondisi, karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya anak-anak itu yang menjadikan dasar untuk kita menyusun program selanjutnya, program untuk anak yang berkebutuhan khusus. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Vera. Terus kemudian tadi Bu Suji, terus kemudian Bu Imatin. Betul sekali. Jadi asesmen itu sebetulnya kita mengulik data atau mencari informasi lebih dalam, lebih detail. Jadi kalau saya ibaratkan nih, identifikasi itu adalah mengenali, oh itu ada keranjang buah begitu ya, ada keranjang buah. Oh, kalau yang kulitnya hijau itu jeruk begitu yang bulat. Oh, kalau yang kulitnya hijau bentuknya bentuknya itu seksi gitu, mangga gitu. Atau yang bulat-bulat bergerombol itu anggur.
Nah, asesmen itu kita mengetahui, oh anggur itu ternyata dalamnya itu manis, ada yang asam, vitaminnya A, B, C, dan sebagainya. Nah, jadi asesmen adalah diibaratkan kita tahu detail tentang anak untuk apa? Untuk membuat program yang tepat. Jadi asesmen itu adalah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya untuk membuat program, untuk menentukan layanan yang tepat, untuk menentukan bagaimana mengintervensi anak tersebut, begitu. Bagaimana membelajarkan nanti, oh teknik pembelajarannya seperti ini, ternyata karena hasil asesmennya seperti ini, begitu. Jadi asesmen itu mengumpulkan data selengkap-lengkapnya. Nah, bagaimana strategi pelaksanaan asesmen untuk peserta didik berkebutuhan khusus, begitu. Nah, baik. Kalau peserta didik berkebutuhan khusus, yang pertama adalah tetapkan dulu nih jenis asesmennya. Karena kita guru, kan asesmen tadi ada 3 kan, asesmen akademik, kemudian asesmen kekhususan, terus kemudian asesmen bakat minat. Nah, yang akan kita lakukan adalah asesmen akademik. Mengapa? Karena kita guru. Dan ini akan lebih mudah untuk Bapak Ibu. Mengapa? Karena bisa disesuaikan dengan bidang masing-masing gitu. Misalnya guru matematika, oh saya akan asesmen akademik matematika. Oh bahasa Indonesia, saya akan asesmen akademik bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tetapkan jenis asesmennya apa, kemudian mengembangkan instrumen asesmen. Jadi tugas yang kedua adalah membuat instrumen asesmen. Bapak Ibu jangan khawatir, nggak susah gitu, karena nanti akan saya jelaskan step by step-nya sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakan semuanya dengan mudah gitu. Nah, kemudian melakukan asesmen. Kalau melakukan asesmennya itu adalah proses ketika Bapak Ibu sudah punya instrumennya, sudah bikin instrumen asesmennya, kemudian melaksanakan asesmennya. Proses untuk bagaimana mengulik data dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang sudah Bapak Ibu susun untuk anak tersebut, untuk menggali data anak tersebut. Nah, kemudian datanya itu dianalisis, di case conference, terus kemudian didokumentasi data. Nah, tugasnya seperti apa begitu. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu besok itu kita bukan Zoom ya. Besok itu Bapak Ibu melaksanakan asesmen dan identifikasi. Jadi tugasnya besok itu Bapak Ibu melaksanakan asesmen dan identifikasi, membuat instrumen asesmen dan melaksanakan identifikasi. Tugasnya yang hari ini adalah menyusun instrumen asesmen. Nah, seperti apa nih menyusun instrumen asesmen? Yang pertama, mengisi identitas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat videonya itu kan lebih ringkas ya, sebetulnya lebih point to point gitu. Jadi Bapak Ibu akan lebih mudah begitu mengerjakannya. Nah, tentukan jenis asesmen yang akan dilakukan. Tadi sudah, oh saya mau ambil jenjang SD, matematika. Baik Bu Oki, sebentar nggih, saya selesaikan sampai nomor 7 dulu. Kemudian yang guru yang TK saya ambil yang pra akademik saja Bu, begitu. Sesuai hasil identifikasi. Terus kemudian kalau yang pakai kurikulum 2013 ambil kompetensi dasar. Atau kalau yang kurikulum merdeka tentukan capaian pembelajarannya pada pembelajaran tertentu. Atau ambil yang guru BK kompetensi apa sih atau aspek perkembangan apa yang akan diasesmen. Nah, itu kita ambil dulu seperti itu. Kemudian kita membuat indikator. Setelah membuat indikator, Bapak Ibu menyusun instrumen, menyusun dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Jadi nanti saya contohkan seperti apa begitu. Kemudian menyusun instrumen asesmennya dalam bentuk pertanyaan, kemudian melakukan asesmen. Melakukan asesmen itu berarti kita apakah pertanyaan ini bisa dijawab atau bisa dijawab tapi dengan bantuan. Ternyata dia tidak bisa. Pernyataan ini tidak cocok maka tidak mampu dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian isikan jawaban atau hasil analisis pada kolom penilaian dengan menceklis. Nah, ini dia. Ini template yang kita gunakan pada LK nomor 2. Jadi Bapak Ibu, tagihannya adalah instrumen identifikasi, nanti template-nya dikasih. Kemudian instrumen asesmen, template-nya juga akan dikasihkan. Jadi di WA nanti saya akan bagikan begitu. Yang pertama menuliskan data peserta didik itu sudah pasti di situ. Itu tinggal Bapak Ibu pilih dari satu identifikasi tadi, dipindah datanya yang satu tadi dibawa ke instrumen
assessment. Diisikan kompetensi dasarnya, kemudian indikator pencapaiannya, pernyataan dan pertanyaannya, checklist mampu dengan bantuan atau belum mampu. Keterangannya adalah misalnya ada proses atau catatan khusus gitu selama asesmen. Nah, sebelum saya masuk ke contohnya, silahkan Bu Oki kalau ada pertanyaan tadi. Silakan Bu Oki. Bu Oki. Bu Oki atau Pak Oki? Sebentar, saya lihat dulu. Oki. Bu Oki atau Pak Oki? Ini gambarnya belum muncul nih. Ya, apakah Bu Oki masih ada? Baik, karena Bu Oki belum ini, nanti silakan Oki kalau mau bertanya dinyalakan mic-nya boleh. Karena sudah saya panggil belum menyahut. Baik, ini adalah contoh instrumen asesmen. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat videonya, video membuat instrumen asesmen itu bagaimana. Jadi setelah kompetensi dasar atau capaian belajar sudah Bapak Ibu ambil, misalnya nih ada capaian literasinya itu menyatakan bilangan dengan nilai ratusan juta berdasarkan komposisi bilangan. Nah, untuk biaya ratusan juta, ini. Nah, Bu Oki bilang bahwa, Bu, saya ingin bertanya, adakah yang speakernya nggak bisa berjalan seperti kesakitan di pinggang akibat jatuh dan tidak mau diperiksakan. Apakah anak tersebut ABK? Anak tersebut berkebutuhan khusus atau tidak tergantung apakah dia punya hambatan belajar atau tidak. Kalau karena dia kesakitan pinggang tersebut dia punya hambatan belajar yang khusus, maka dia termasuk anak berkebutuhan khusus dalam pembelajarannya. Tapi ketika dia tidak punya hambatan belajar, maka dia bukan anak berkebutuhan khusus. Misalnya ada anak kecelakaan, kemudian dia pakai kaki palsu, semua mata pelajaran, termasuk olahraga, dia tidak punya hambatan belajar, maka dia tidak dikategorikan anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau misalnya dalam pelajaran olahraga ternyata dia butuh treatment khusus atau pembelajaran yang metodenya khusus atau mungkin akomodasi kurikulum, maka dia termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang pembelajarannya itu memang membutuhkan layanan khusus, intervensi khusus. Begitu nggih, Bu Oki? Baik, saya lanjutkan. Jadi literasinya sudah tidak punya, Bu, hanya saja dia tidak bisa mengikuti upacara dan kegiatan fisik jika berdiri lama akan sakit pinggangnya. Nah, berarti apakah di olahraga juga termasuk begitu? Karena upacara dia tidak punya kebutuhan khusus begitu. Mohon maaf, karena upacara dia tidak bisa. Nah, apakah dia termasuk kebutuhan khusus di olahraga? Nah, itu boleh diidentifikasi begitu, Bu Oki. Jadi nanti diidentifikasinya adalah hambatan motorik gitu. Nah, berarti ini berkebutuhan khusus, Bu Oki, bisa dimasukkan pada hambatan belajar motorik. Jadi bagaimana caranya dia bisa ikut pramuka, bisa ikut upacara dengan akomodasi kurikulum, dengan teknik atau strategi yang khusus. Nah, itulah nanti yang akan kita masukkan dalam asesmen atau PPI dan lain sebagainya. Begitu, Bu Oki? Baik, selanjutnya silakan Bu Erni sebelum saya lanjut. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Betia. Tadi kan untuk menentukan instrumen asesmen kita bisa menggunakan akademik dan non-akademik ya. Ini kan yang Ibu Betia jelaskan masih yang akademik. Untuk yang non-akademik itu seperti apa, Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau non-akademik itu biasanya
ortopedagog atau yang PLB yang biasa perkembangan itu pakai yang perkembangan. Jadi kayak kekhususan gitu ya. Atau misalnya aspek bahasa, oh ternyata kemampuan bahasanya itu seperti ini. Oh aspek sosialnya, oh aspek sosialnya dia tidak bisa berteman dengan banyak teman dan sebagainya. Nah, itu nanti strategi-strateginya itu lebih khusus begitu. Atau kalau misalnya yang guru BK itu sudah ada aspek-aspek yang memang biasanya mereka itu punya plot-plot sendiri, oh aspek ini begitu. Maka instrumen asesmennya akan seperti ini. Jadi tahapan perkembangan itu kan sebenarnya ada prerequisite atau syaratnya ya. Nah, itulah yang dikejar. Jadi sama seperti instrumen asesmen ini kan mengenal komposisi bilangan ratusan juta. Nah, sebelum ratusan juta sebenarnya ini harusnya terbalik ya. Saya ke bawah dulu. Jadi Bapak Ibu bisa dari yang tidak mampu sampai ke mampu atau mampu sampai ke tidak mampu. Jadi ratusan juta di bawahnya apa? Di bawahnya itu puluhan juta. Dia tahu nggak puluhan juta? Oh, dia belum kenal karena belum mampu nih, ya kan? Oh, puluhan juta belum kenal. Juta dia udah kenal belum ya? Oh, ternyata juta dia belum tahu, ini tuh belum mampu ya kan? Oh, kalau gitu ratusan ribu setelah juta kan ratusan ribu nih, ratusan ribu. Oh, dia belum mampu juga. Oh, kalau habis ratusan ribu dia apa ya? Oh, ribuan, bisa atau tidak dia ribuan? Harusnya puluhan ribu ya, puluhan ribu. Habis ratusan ribu, puluhan ribu, kemudian ribuan, dia mampu apa enggak? Oh, ternyata dia baru bisa mampu dengan bantuan di bilangan ratusan gitu ya kan? Di ratusan. Tadi kan yang goals-nya adalah ratusan juta nih ya kan? Oh, di ratusan. Maka dia ratusan jutanya mampu dengan bantuan. Oh, berarti dia kemampuannya adalah sampai di ratusan. Itulah kenapa dia ratusan juta itu tidak bisa. Oh, puluhan dia bisa. Oh, satuan dia bisa begitu ya. Ini seperti ini. Jadi membuat instrumen asesmen itu adalah membuat prerequisite-nya. Misalnya anak memahami bacaan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat video contoh membuat instrumen asesmen, memahami bacaan dia tuh nggak bisa loh. Berarti kalau memahami bacaan di bawahnya memahami kalimat apa Bapak Ibu? Di bawahnya memahami kalimat? Memahami kata mungkin Ibu. Iya betul, prerequisite-nya adalah memahami kata. Oh, memahami kata nggak bisa, maka prerequisite memahami kata ada yang bisa, ada yang tahu? Sebelum kata? Mengenal huruf. Ya, boleh mengenal huruf. Sebelumnya ada suku kata. Jadi huruf, suku kata, kata, kalimat. Nah, dia ini nggak bisanya di mana begitu. Jadi sebenarnya instrumen asesmen adalah bagaimana cara kita mengulik mereka ini sampai di mana sih baseline kemampuannya begitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini boleh mampu sampai ke tidak mampu atau boleh tidak mampu sampai ke mampu. Jadi ini terserah Bapak Ibu. Nah, keterangannya diisi apa? Keterangannya adalah diisi rangkuman kemampuan anak tersebut. Karena keterangan tersebut nanti akan kita pindah ke laporannya begitu. Tapi laporannya masih belum. Jadi Bapak Ibu cuma concern ke instrumen identifikasi dan instrumen asesmen. Ya, baik. Ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Ya Bapak Ibu, mohon maaf saya terlempar. Begitu bilang sudah jelas, kemudian bilang iya, terus kemudian saya terlempar. Bukan bermaksud tidak pamit, karena memang belum selesai. Baik, ada lagi, ada pertanyaan dari Bu Yuvita. Silakan Bu Yuvita. Masih di-unmute Bu Yuvita? Oke. Bu, di sekolah saya
itu ada siswa yang lebih suka menyendiri dan dia dijauhi oleh teman-temannya. Tetapi dia tidak ada hambatan pada pembelajaran. Apakah itu termasuk anak berkebutuhan khusus, Bu? Gimana dia ada masalah dengan pembelajaran? Gimana Bu? Tadi maaf saya keputus gimana Bu? Dia tidak ada masalah di pembelajaran, tetapi dia tidak mampu berkomunikasi dengan teman-temannya sehingga dia dijauhi oleh temannya, Bu. Iya, baik. Bu Yovita, apakah dia tidak mampu berkomunikasi itu bukan anak berkebutuhan khusus? Bagaimana dengan pelajaran bahasa Indonesia? Bagaimana dengan dia mengungkapkan produk-produk pembelajaran yang harus mengkomunikasikan dengan yang lain? Ya, dia tidak mampu untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, itu masalahnya di situ, Bu. Kalau sama gurunya? Berani, maksudnya masih mau untuk ngomong gitu kalau sama gurunya. Berarti masih mau, berarti bagaimana dengan materi-materi pembelajaran yang dia meminta dia berkolaborasi dengan rekan-rekannya? Kalau saat dalam kelompok dia cenderung diam, Bu, nggak mau ikutan sama temannya, dia lebih memilih untuk menyendiri karena memang teman-temannya gimana, karena dia lebih suka menyendiri, akhirnya teman-temannya lebih banyak menjauh gitu, Bu. Ya, baik. Berarti apakah dia termasuk berkebutuhan khusus? Sebelum saya menjawab, saya kembalikan dulu ke Bu Yovita. Menurut Bu Yovita? Kalau dari akademik mungkin tidak, Bu. Karena kalau memang di pelajaran tidak ada masalah, tetapi dari segi sosialisasinya dia kurang. Mungkin ya, baik. Iya, mungkin ya, Bu ya. Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau memang kalau berkebutuhan khususnya bisa jadi kebutuhan khusus di sosialnya. Nah, apakah tadi ada yang bertanya ya, itu kalau misalnya mau diidentifikasi lebih lanjut, itu masuknya adalah asesmen bakat minat. Jadi itu masuknya di kekhususan juga bisa begitu ya. Itu bukan akademik begitu masuknya. Tapi apakah benar-benar tidak masuk akademik? Nah, kalau pelajaran bahasa Indonesia mengkomunikasikan, apakah dia tidak terhambat kalau misalnya dia komunikasinya buruk dengan temannya? Apakah ketika misalnya pembelajaran dialog yang memaksa kolaborasi dengan rekannya dia tidak jadi terhambat begitu? Pasti terhambat juga kan, karena sosialisasinya juga terhambat. Jadi sebenarnya dia berkebutuhan khusus. Tapi apakah komunikasinya itu faktornya itu permanen atau temporer? Nah, itu yang kita harus cari tahu lebih lanjut. Kadang-kadang kan ada anak yang sekarang itu ada yang mutism, itu yang karena emosional dan sebagainya dia jadi mutism, itu ada juga seperti itu. Makasih Bu ya. Nggih, sami-sami Bu Yovita. Silakan Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu. Jadi ketika pertama kita melakukan identifikasi, dari hasil identifikasi itu kan kita lakukan assessment gitu nggih? Oke. Nah, berarti nanti ujungnya di setiap siswa yang sudah kita identifikasi akan kita asesmen akademiknya. Oke. Kalau misalnya Ibu guru PK boleh aspek, tapi kalau misalnya guru mapel atau guru kelas prefer akademik. Oh gitu. Berarti dalam keseharian yang kita praktekkan nanti di sekolah memang harus begitu ya Bu ya. Kita kenali dulu berarti dia berkebutuhan atau tidak di pelajaran kita. Seperti itu kan? Oke, leres. Oh, siap. Hanya memahami itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Yanti. Boleh silakan Bu Imati Nasiha? Iya Ibu, terima kasih. Saya kan guru mata pelajaran Ibu, bukan BK. Jadi nanti jenis asesmennya itu akademik ya Bu? Oke, guru mata pelajaran apa? Saya guru mata pelajaran PKN Ibu.
PPKN, ya boleh PPKN. Misalnya nih PPKN ada anak yang tidak paham Pancasila begitu. Misalnya ya ini pemahaman tentang Pancasila. Oke, sebelum dia memahami Pancasila, apakah dia tahu nih sebelum memahami berarti dia sudah tahu Pancasila itu apa gitu. Nah, oh Pancasilanya aja tidak tahu. Oh, jangan-jangan membacanya dia belum tahu gitu. Nah, oke, dia memahami nggak tulisan Pancasila dan lain sebagainya sampai prerequisite-nya dia mampu. Kemudian mampu dengan bantuan dan tidak mampu gitu. Iya Ibu. Karena peserta didik yang ini selain memang kurang dalam akademiknya, memang mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Tangannya itu sulit untuk menulis seperti itu. Cara berjalannya juga tidak terlalu lancar seperti itu. Berarti nanti saya fokusnya ke akademiknya saja ya Bu ya, bukan ke kekhususannya yang disabilitasnya. Iya, betul. Nah, itu akan mempermudah Ibu untuk mencari KD-nya, untuk mencapai untuk mencapai capaian pembelajaran, menentukan indikator begitu. Iya. Dan untuk tadi kan menentukan KD ya Ibu. KD itu kan semuanya sama ya pastinya ya. Dan biasanya kalau saya buat RPP kan indikatornya juga sama. Berarti untuk yang ini itu indikatornya berbeda dari yang lainnya ya Ibu ya. Karena memang peserta didik ini capaiannya itu tidak seperti peserta didik yang lain. Oke, boleh. Iya. Terima kasih Ibu. Nggih, sama-sama Bu Imatin. Selanjutnya ada Bu Puput, silakan Bu Puput. Bu Puput, silakan. Belum terdengar tapi mic-nya sudah terbuka. Mungkin boleh tes halo gitu. Bu Puput? Bu Puput ada pertanyaan? Oh, ada masalah di mic laptop. Boleh diketik Bu Puput. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Puput, saya jawab pertanyaan Bu Ratna Mumpuni. Di kelas ada anak Down syndrome, suka keluar kelas. Ketua di dalam kelas pasti tidur dalam arti tidur sesungguhnya. Untuk baca agak lambat, tulisannya juga tidak pernah selesai. Jenis asesmennya bagaimana? Baik. Bu Ratna Mumpuni, mata pelajarannya apa? Bu Ratna Mumpuni, kalau mic-nya menyala boleh. Mata pelajarannya apa yang diampu? Bu Ratna Mumpuni itu Bu Puput bukan sih? Ya, sama ya, satu orang gitu ya. Bukan Bu Puput Indah ya. Beda, saya bingung. Baik, Bapak Ibu, bentar. Jadi saya jawab pertanyaannya Bu Ratna Mumpuni dulu. Oh, sejarah. Baik, Bapak Bu Ratna Mumpuni boleh disesuaikan dengan capaian pembelajaran sejarah atau KD sejarah begitu kalau masih menggunakan 2013. Misalnya pada mata pelajaran sejarah itu misalnya memahami terjadinya sejarah Candi Borobudur gitu misalnya ya. Saya nggak hafal KD-nya begitu. Nah, memahami sejarah Candi Borobudur. Nah, dia paham nggak nih sebelum memahami adalah mengetahui Candi Borobudur. Tahu nggak dia Candi Borobudurnya? Oh, ternyata dia tahu. Oh, baik. Jangan-jangan dia tahu tapi nggak paham itu karena dia belum bisa membaca. Nah, maka membacanya tersebut kita masukkan juga di instrumen asesmennya.
kata Borobudurnya, atau bisa jadi kalimat Candi Borobudur, terus katanya, terus sampai hurufnya begitu. Nah, kemudian menulis lambatnya itu juga kita masukkan di instrumen asesmen. Menulis lambatnya kenapa? Jangan-jangan karena dia belum tahu huruf, atau jangan-jangan di motoriknya dia punya masalah, seperti itu. Jadi jenis asesmennya Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian adalah guru, ada yang guru mapel, guru kelas, itu memang lebih baik menggunakan mata pelajaran yang diampu begitu. Nah, kalau yang BK gimana Bu? Yang BK boleh menggunakan instrumen asesmen yang aspek yang perkembangan, itu boleh begitu. Jadi karena kalau misalnya dari mapel itu akan lebih mudah karena kita tinggal menentukan KD-nya, kemudian mencari prerequisite kemampuan untuk bisa dalam KD tersebut harus bisa apa nih peserta didiknya, seperti itu. Seperti itu Bu Ratna Mumpuni. Kemudian ada dari Bu Oki. Baik, kalau misalnya pertanyaan Bu Oki, kalau Bapak Ibu saya tidak usah membacakan ya pertanyaan Bu Oki, Bapak Ibu bisa membaca di meeting chat. Itu kalau misalnya dia mampu pembelajarannya, tapi dia di kelas itu bikin ulang mengganggu pelajaran, tidak. Kalau mengganggu boleh dia masuk kebutuhan khusus, tapi kalau tidak mengganggu maka dia tidak berkebutuhan khusus secara pembelajarannya begitu. Jadi tidak perlu diperlakukan khusus kecuali dia mengganggunya karena dia sudah selesai. Jadi anak-anak gifted, dia yang sudah bisa, dia sudah selesai mengganggu, maka kita perlu memberikan akomodasi kurikulum, yaitu apa? Pengayaan. Karena ternyata kemampuannya di atas rekan-rekan yang lainnya. Begitu. Kemudian untuk mengidentifikasi anak, apakah harus dengan sepengetahuan anak tersebut? Karena takut anak tersebut minder. Jadi sebenarnya kalau identifikasi, kita tidak perlu sepengetahuan anak tersebut. Begitupun juga misalnya asesmen atau instrumen asesmen. Tapi itu juga untuk menghindari halo effect gitu ya. Jadi semacam kalau misalnya dia tahu akan dites, dia akan belajar lebih detail. Terus jadi kita, oh dia ini bisa karena dia kan belajar lebih detail. Berarti kemarin itu dia tidak bisa itu karena seperti ini. Jadi kita tidak tahu kemampuan aslinya. Jadi terserah Bapak Ibu boleh sepengetahuan atau tidak sepengetahuan, tapi kalau saya lebih suka tidak sepengetahuan gitu. Karena akan lebih mudah untuk tahu kemampuan yang sebenarnya. Kemudian Bu Oki untuk mengidentifikasi anak sudah. Terus kemudian Bu Puput, Bu Erni dan Pak Abdul Aziz, saya menyelesaikan di chat dulu ya pertanyaannya. Saya mengampu mapel produktif untuk KD menentukan subnetting itu butuh menghitung. Tapi waktu pelaksanaannya ada siswa yang tidak paham sama sekali tentang perkalian. Sedangkan IPK-nya saya mampu melakukan subnetting pada ABC. Itu untuk instrumennya bagaimana? Baik. KD-nya tetap subnetting. Saya nggak tahu ini subnetting itu apa ya Bu. Karena saya punya pendidikan luar biasa, nanti boleh saya waktu instrumen identifikasi presentasi saya dikasih tahu ya subnetting itu apa. Jadi saya juga belajar dari Bapak Ibu sekalian hal-hal yang baru begitu. Jadi boleh instrumen KD-nya itu ditulisi subnetting itu tentang KD subnettingnya. Nah, instrumennya menghitungnya itu dari perkalian. Perkalian tidak bisa, maka untuk perkalian di bawah prerequisite perkalian apa? Penjumlahan, udah tahu apa belum? Kalau penjumlahan tidak bisa, maka di bawahnya huruf bisa atau tidak. Nah, terus turun sampai dia yang mampu. Jadi hubungkan mata pelajaran KD tersebut, syarat untuk bisa menguasainya itu apa saja sampai baseline yang terbawah. Gitu. Itu tadi dari matematika atau dari IPK KD tersebut. Boleh Bu, dari IPK KD tersebut. Karena memang kan berhubungan kan ternyata. Jadi sebetulnya kalau membaca, menulis, berhitung itu kan sebenarnya memang dasar ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu KD-nya mau KD mapelnya boleh. Tapi hubungkan dengan kemampuan yang dasar tadi membaca. Jangan-jangan dia nggak bisa karena membacanya. Jangan-jangan dia nggak bisa karena menghitungnya. Jangan-jangan dia nggak bisa karena kemampuan menulisnya. Jadi kita tinggal menghubungkan saja. Tapi KD-nya boleh disesuaikan dengan mapel kita. Kemudian silakan Bu Erni. Ya, terima kasih.
Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan Bu Puput. Nggih. Nah, di sekolah saya itu ada anak yang lambat belajar di kelas, misalkan di kelas 11 ya Ibu. Nah, di kelas 11 itu kan KD-nya nggak ada ini, untuk dasarnya kan harusnya bisa perkalian. Tapi anak itu lambat dalam perkalian, apa juga bisa saya masukkan dalam ini, instrumen assessment. Jadi KD-nya tetap mengikuti KD yang kelas 11, yang indikatornya juga mengikuti dan menambahkan untuk perkalian. Terima kasih. Ya, Bu Erni, dia bagus sekali. Boleh Ibu KD-nya tetap, terus kemudian menambahkan perkalian boleh, asal itu masih berhubungan ya memang dengan KD yang Ibu Erni tuliskan di instrumen asesmen. Boleh. Kemudian boleh sebelum saya ke Bu Umi Kalsum, ke Pak Abdul Aziz, monggo. Waalaikumsalam Pak Abdul Aziz. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Jadi mungkin bagus sekali pertanyaan Pak Abdul Aziz ini, kalau misalnya udah di guru penggerak atau di sekolah penggerak, memang apakah ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi? Iya, ada. Karena sebenarnya basic dari pendidikan anak berkebutuhan khusus, apalagi pendidikan khusus, basic pendidikan saya adalah memang bagaimana memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Jadi memang diferensiasi berbasis kesiapan belajar, berbasis learning profile setiap peserta didik. Jadi ada hubungannya, iya ada. Tapi template yang digunakan adalah template yang ada pada BIMTEK yang nanti akan saya share lewat grup WA. Gitu Pak Abdul Aziz. LK-nya ya? Oh boleh. Baik, saya kirim di sekarang ya. Bentar Bapak Ibu. Aduh, sebentar. Saya kirim di mohon maaf, bukan di WA. Saya kirim di Zoom sebentar. Lembar kerja identifikasi. Ya, kirim di WA juga nantinya Bu. Nanti dikirim di WA. Jadi ini kalau yang mau ngintip-ngintip sementara di chat ini begitu, nanti kalau yang di WA setelah saya tutup Zoom saya langsung kirim di WA. Karena kalau terlalu banyak Windows yang terlalu banyak window yang saya buka di laptop, itu tiba-tiba laptopnya jadi hang gitu. Terus daripada hang terus kita nggak lanjut, jadi nanti dulu saya kirimnya di WA. Baik. Ada lagi Bu Umi Kalsum, izin tanya Bu, semisal saya gabung asesmen akademik dengan non-akademik, apakah boleh? Boleh, semakin lengkap sebetulnya semakin baik. Karena sebetulnya asesmen adalah mengumpulkan data secara detail tentang anak tersebut, tentang bagaimana kemampuannya, bagaimana apa yang menjadi hambatan, dia tidak mampunya di mana, seperti itu. Akan tetapi yang kita highlight untuk Bapak Ibu, karena background Bapak Ibu adalah ada yang guru mapel, guru kelas dan sebagainya, memang lebih baik yang sesuai yang diampu pada Bapak Ibu di kelas tersebut. Itu akan lebih mudah, itu untuk memudahkan kita selanjutnya. Tapi kalau ada yang mau menggebukan, wah itu lebih bagus sekali, karena kita akan data yang lebih detail, yang lebih lengkap gitu. Silakan Bu Umi Kalsum. Baik, selanjutnya Pak Ibu Oki, karena masih ada resen dari Pak Abdul Aziz, saya jadi bingung. Silakan Ibu Oki. Bu Oki, kalau mic-nya sudah bisa, boleh bertanya langsung, tapi kalau belum boleh. Ya, Ibu, alhamdulillah. Silakan, iya saya mendengar Ibu dengan jelas sekali. Bagaimana? Ya Ibu, ini tadi saya yang bertanya mengenai anak yang pinggangnya sakit
karena habis jatuh beberapa bulan yang lalu. Nah, itu untuk menentukan asesmennya, apakah menggunakan asesmen akademik atau sesuai dengan aspek perkembangan. Karena kebetulan saya juga guru BK. Iya, kalau guru BK boleh asesmen perkembangan. Kalau guru BK. Tapi kalau misalnya mau akademiknya dia punya hambatan di mana? Kalau dia tidak punya hambatan, maka sebetulnya kita akan susah untuk menentukan kebutuhan khususnya di mana. Biasanya yang berhubungan dengan motorik itu akan masuk di olahraga atau yang butuh dengan praktek, yang lab yang memang membutuhkan moving class, yang membutuhkan gerak dan sebagainya begitu. Ada teman Bu Oki? Ya, cukup. Terima kasih. Sama-sama Ibu Oki. Selanjutnya ada Bu Leni, silakan Ibu Leni. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Nyambung yang tadi Bu, itu kan ada siswa kelas 1 ya, kelas 1-nya satu SD. Jadi dia itu setiap hari mengganggu temannya, nggak mau nulis, nggak mau belajar. Tapi ketika ditanya secara lisan dia bisa gitu Bu, tapi dia nggak pernah nulis. Itu ya. Gimana ya Bu? Jadi permasalahannya adalah menulis ya? Ya menulis ya. Tapi dia paham? Dia bisa menjawab, dia kalau ini tanya jawab dia lancar gitu. Jadi ketika saya pernah manggil orang tuanya kan, kata orang tuanya dia belajarnya di rumah gitu. Jadi dia di sekolah nggak mau belajar. Tapi mata pelajaran tidak ada hambatan. Mengganggu temen. Ya, mengganggu temennya. Ada sampai tiap hari itu pasti ada aja anak yang nangis diganggu sama dia. Karena dia merasa sudah bisa atau? Ya mungkin seperti itu. Jadi kalau pengen tahu gitu tanya bisa dia ngejawab. Tapi selama ini pembelajaran dia nggak mau nulis. Paling nulis cuman satu baris juga nggak nyambung. Cuma sekata dua kata udah bosan gitu. Bu Leni Bu Leni mengampu mata pelajaran apa? Saya ngajarnya di kelas 5 Bu. Guru kelas kebetulan SD. Iya SD. Cuma kebetulan karena saya siswaan, jadi suka dimintain tolong gitu Bu. Kebetulan kan masuk siang. Nah kalau 1 itu masuk pagi. Jadi setiap hari itu pasti saya boleh ini tolong gitu, ini bikin nangis gitu. Kalau dia PTS, kayak PTS, PAS, dia mau isi, tapi kalau belajar nggak sama sekali. Ya, mungkin saya share screen dulu yang identifikasi tadi, karena sepertinya ada aspek perilaku juga yang mungkin menjadi hambatan dalam pembelajaran dan itu bisa dimasukkan dalam identifikasi. Nah, nanti instrumen asesmennya tinggal disesuaikan mata pelajaran apa yang memang Bu Leni ampuh. Kalau misalnya guru kelas memang lebih enak sih membaca, nulis, berhitung gitu. Jadi nanti ternyata yang menulisnya aja yang dimasukkan instrumen asesmen dan menjadi masalah hingga nanti di RPP begitu. Bagaimana ternyata kita mengadaptasi kurikulum dari dia nggak bisa loh menulisnya, maka nanti apa nih yang kita strateginya seperti apa biar dia tidak mengganggu begitu. Bentar saya share dulu, sepertinya ada ya untuk yang perilaku. Bentar. Nah, ini ada nih personal sosial. Jadi tadi ada yang bertanya gitu ya, personal sosial Bu, gimana nih Bu? Ternyata dia nggak apa-apa loh Bu, tapi dia nggak bisa ngomong sama teman-temannya gitu ya. Dia nggak bisa ngomong teman-temannya apakah dia masuk berkebutuhan khusus gitu. Nah ini silakan diisi di sebelah sini di personal sosial. Kemudian ada yang nggak bisa komunikasi nih Bu karena malu nih sama teman-temannya. Nah ini komunikasi dan bahasa nanti akan ketahuan nih sebetulnya dia kondisinya membutuhkan kebutuhan khusus atau tidak begitu. Ketika di sini sudah banyak ternyata kondisinya ya terlalu banyak iyanya gitu. Termasuk ini yang perilaku impulsif, perilaku yang berulang dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sudah masuk di dalam identifikasi. Jadi Bapak Ibu form identifikasi ini nanti akan membantu Bapak Ibu menentukan sebetulnya perlu layanan khusus enggak dalam pembelajarannya. Bu, ketika dia mengganggu di dalam kelas dan pembelajaran yang lainnya dia tidak menyimak begitu ya.
sebenarnya dia termasuk yang berkebutuhan khusus kalau dia tidak mengerti begitu ya. Kalau dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kalau tidak dia paham tapi dia nggak bisa menulis. Nah, pembelajarannya memang di situ meminta dia menulis, maka dia termasuk berkebutuhan khusus juga begitu. Kenapa? Karena dia tidak menulisnya tadi jadi terhambat begitu. Jadi di sini sudah ada nih form-form yang nanti Bapak Ibu tinggal ya dan tidak, batasan ya dan tidaknya seperti apa. Di sini sudah ada deskripsi tiap indikator yang memang Bapak Ibu tinggal checklist saja begitu. Itu membantu Bapak Ibu menentukan nanti ini kebutuhan khusus atau tidak. Begitu nggih, Bu Leni? Jadi sebetulnya dia masuk kebutuhan khusus apa enggak, ini apakah termasuk dalam indikator tersebut, Bapak Ibu tinggal checklist saja begitu. Kemudian melakukan analisis dari checklist tersebut. Pripun Bu Leni? Suaranya putus-putus, Bu. Iya. Oh, suaranya putus-putus, baik. Ya nggak apa-apa. Ya. Saya pikir termasuk ABK mungkin ya Bu. Tapi kalau untuk ininya hanya di akademik menulis saja atau ke arah perilakunya Bu nanti? Nah, itu nanti kita akan tentukan lewat instrumen identifikasi. Kalau ternyata dia itu disgrafia, dia menulis saja tidak bisa begitu ya. Dia menulis kesulitan saja tidak bisa, dia ada loh yang kehambatan namanya disgrafia, yang di pemahaman konsep juga diajarkan bahwa dia punya hambatannya di bidang menulis saja gitu. Jangankan untuk menulis, ternyata dia menghubungkan garis dari titik satu ke titik satu, dia nggak bisa loh. Nah, untuk menulis itu gimana instrumen asesmennya? Dia bisa megangnya nggak? Dia menghubungkan garis bisa nggak? Dia bikin lengkung, garis lengkung, bulat, itu bisa nggak? Nah, itu instrumen asesmennya akan seperti itu. Jadi, setiap kemampuan yang akan kita ukur dari menulis, membaca, memahami, dan sebagainya, itu ada syarat prerequisite yang akan membantu kita mengidentifikasi, oh, hambatannya di sebelah sini loh. Gitu. Oh, ternyata dia yang di-highlight kemampuan utamanya di sebelah sini loh. Begitu. Gitu ya, Leni. Yes, siap. Ada lagi pertanyaan? Karena kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oh, gimana Bu Leni? Karena tadi di-mute. Ya, makasih Bu. Iya, sami-sami Bu Leni. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Mohon maaf Bu, ini pertanyaan. Ini untuk mengisi instrumen identifikasi nanti secara manual apa diketik ya Ibu? Ya, terima kasih pertanyaan Bu Erin, bagus sekali. Jadi saya tidak memaksakan Bapak Ibu mengetik, menulis, yang penting mengisi. Mau pakai spidol, mau pakai warna, yang penting intinya adalah Bapak Ibu memahami dan dapat menggunakan instrumen identifikasi tersebut. Jadi penting bagi saya adalah hanya pemahaman Bapak Ibu terhadap penggunaan identifikasi tersebut. Kalau misalnya Bu, saya ternyata sekalian sudah saya print, jadi saya kumpulnya nanti itu berupa scan aja, boleh. Bu, saya ternyata lebih enak pakai coret-coret di PDF, karena itu lebih gampang menurut saya, tinggal upload, celing gitu ya, tinggal ini langsung dikirim, itu juga boleh. Jadi itu boleh, silakan Bapak Ibu mau diketik boleh, mau di-print, di-foto, jadi scan. Karena sebenarnya untuk pengumpulan tugas nanti adalah PDF gitu. Jadi terserah Bapak Ibu mau di-print dulu boleh, atau langsung dikerjakan gitu ya. Sistem sekarang itu kan yang digital itu sudah pada canggih, mungkin handphonenya udah yang pakai bahasa Jawa itu bilang doting ya, stilus gitu ya, bahasa kerennya itu pakai stilus, itu tinggal diisi pakai PDF. Oh, itu boleh sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal kirim. Silakan Ibu Ani. Iya, Bu Betia, untuk pengumpulannya, apakah kita di-sharing nanti linknya pengumpulan? Soalnya saya lihat di hari pertama itu cuma ada Vicon, tadi pembukaan sama materinya Bu Betia ini aja. Maksudnya di LMS yang hari pertama. Ya, terima kasih Bu Ani, keren banget ya, semangatnya gitu ya. Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas, itu tugasnya dikumpul di hari keberapa? Di hari kedua. Karena di hari ketiga, mungkin saya akan share screen ya. Saya akan share screen untuk LMS-nya, begitu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Oh iya.
Nah, di hari kedua ini baru Bapak Ibu akan mengirimkan tugas begitu. Mohon maaf, bentar, hari ketiga kalau nggak salah. Harusnya di hari kedua ini nanti ada unggah begitu ya. Ini agak lemot nih sinyal saya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kegiatan itu ada di jadwal semuanya. Di jadwal itu sudah tertulis lengkap begitu ya, unggahnya hari keberapa. Apakah jadwal kemarin sudah saya share ya? Sampun bisa Sampun, lewat WA. Ya, sudah lewat WA, sudah dikirim. Baik, untuk pengumpulan tugas, sebetulnya pengumpulan tugas itu nanti disesuaikan dengan jadwal tersebut gitu. Tapi sebetulnya tugas yang dikirimkan pada hari-hari tersebut itu akan mendapatkan grade, akan mendapatkan nilai yang final itu di hari terakhir begitu setelah revisi. Karena sebetulnya nanti setelah kita melakukan instrumen identifikasi, membuat instrumen identifikasi dan identifikasi kan habis itu presentasi nih. Nah, setelah presentasi itu akan ada revisi-revisi ketika presentasi. Oh, ternyata sebaiknya begini loh, Bu. Oh, sebaiknya ditambah ini Bapak Ibu, atau oh yang ini tidak usah dimasukkan saja. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang dikirimkan pada hari-hari ini begitu ya, yang setiap eksplorasi konsep, terus habis itu kirim tugas. Nah, itu sebenarnya seadanya dikumpulkan yang untuk presentasi, setelah itu baru ada revisi-revisi kita belajar bersama. Ya, terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Bu, siapa tadi? Ya, terus kemudian izin bertanya, instrumen asesmen dalam menentukan indikator pencapaian pembelajaran itu dapatnya dari mana, nggih? Karena di halaman CP hanya tersedia elemen dan capaian pembelajaran. Baik, Pak Abdul Aziz, kalau boleh tahu Bapak mengampu pembelajaran apa, nggih? Baik, informasi. Ya, DKV itu diskonfis ya, desain komunikasi visual. Keren banget itu. Saya dulu tuh pengen banget belajar komputer lebih dalam, tapi nyasarnya malah di PLB. Tapi nggak nyasar, ternyata harus di PLB begitu. Baik, Bapak Abdul Aziz boleh mengambil 1 KD di Diskonfis, di desain komunikasi visual, untuk kemudian misalnya nih di Diskonfis, anak memahami Adobe Photoshop gitu ya, ternyata Adobe Photoshop dia nggak paham loh begitu. Dia jangan-jangan dia buka laptopnya saja nggak bisa, jangan-jangan dia membaca program atau ikon programnya saja tidak bisa. Oh, dia tidak bisa membaca ikon program karena kenapa gitu? Oh, ternyata mungkin hurufnya tidak tahu begitu. Nah, itu boleh indikatornya seperti itu. Nah, KD-nya boleh diambil dari Diskonfis boleh, atau dari membaca, menulis, menghitung juga boleh begitu. Jadi Bapak Ibu jangan leres Bapak. Jadi untuk menentukan itu silakan Bapak Ibu menentukan sendiri KD-nya seperti apa gitu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa juga sebelum mengerjakan Bapak Ibu melihat video instrumen identifikasi dan instrumen asesmen, karena di situ juga ada tampilan penjelasan. Oh, mungkin ada tipe orang yang Bu Betty menjelaskannya kurang jelas. Nah, mungkin video itu akan membantu memperjelas pemahaman Bapak Ibu bagaimana mengerjakan LK1 dan LK2 begitu. Jadi videonya juga singkat kok, cuma 2 menit sama 3 menit kalau nggak salah, nggak sampai 5 menit. Jadi membantu pemahaman Bapak Ibu. Oh, ternyata tadi Bu Betty putus-putus loh menjelaskannya gitu. Ternyata dibantu video ini lebih paham begitu. Jadi ternyata tugasnya itu atau mungkin ada yang ternyata Bu Betty ribet menjelaskannya, saya lebih gampang di video. Jadi memang kita memberikan model penjelasan pada Bapak Ibu, ada yang di video dengan dibantu narasumber agar Bapak Ibu lebih paham. Oh, seperti ini loh ternyata mengerjakan LK1 dan LK2. Boleh Bapak dari Diskonfis, boleh dari pembelajaran membaca, menulis, menghitung juga boleh. Baik, ada pertanyaan lagi yang masih mengganjal atau yang masih ada di pikiran? Jadi Bapak Ibu mungkin nanti saya
Jadi tugas saya yang belum saya penuhi kepada Bapak Ibu adalah men-share template yang terbaru tentang instrumen identifikasi dan instrumen asesmen. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan segera foto bersama. Baik, kata Bu Umi Kulsum sudah paham Ibu. Baik, nanti kalau misalnya belum ada yang belum paham, Bapak Ibu boleh japri saya 24 jam, 25 bahkan. Tapi balasnya kalau saya pas lihat WA, kadang-kadang kan di jalan, atau kadang-kadang lagi ngajar, karena saya sama seperti Bapak Ibu sekalian, saya juga guru SLB di Kalimantan Selatan, gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin untuk kesepakatan kesepakatan Zoom di hari ketiga, kita akan buat kesepakatan lewat BA atau mau lewat di sini? Nanti biar saya bisa monggo disepakati di sini saja Ibu. Boleh. Baik, hari ketiga Bapak Ibu mau jam berapa? Hari ketiga atau hari kedua, Bu? Hari kedua ada Bu? Hari kedua asinkronus, Pak. Oh iya. Hari kedua di LMS, kemudian Bapak Ibu kan lagi asesmen di sekolah. Jam 9 aja, Bu. Jam 9. Jam 9. Ditetapkan jam 9. Baik, jam 9 ya. Ya, Bu. Ya, jam 9, Ibu. Jam 9, pagi baik. lebih enak. Oke. Ya. Ya. Jam 9. Baik, kalau begitu kita ketemu di hari ketiga. Jam 9. Jam 9 ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bu, jam 9. Kita ketemu di hari ketiga jam 9 untuk kita presentasi Bapak Ibu. Untuk kelompok nanti saya akan membuat daftarnya di grup WA Ya, Bu, siap. Salam. Silakan. Siap Bu, kami tunggu. Oke, siap. Baik, tadi yang panggil-panggil mau ada pertanyaan? Kalau belum, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita mulai foto bersama. Masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada, boleh yang masih tutup kamera boleh untuk buka kamera. Nanti boleh saya minta tolong Mbak Romi untuk untuk screenshot memandu foto bersama. Jadi kita ada 2 slide ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya dihitung semuanya, karena kita nggak tahu kita berada di slide berapa, jadi tetap ikut bergerak walaupun mungkin sudah ada di slide pertama begitu. Silakan Mbak Romi. Ya, punya saya 1 slide aja Bu, karena 49, jadi bisa langsung. Oh, itu bisa ya? Oh, saya berarti yang kurang. Nanti saya diajarin ya Mbak, 49 bisa. Iya, Bu. Mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya Bapak Ibu semuanya. Oke. Dalam hitungan ketiga, senyum ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, Bu. 3, 2, 1. Oke, sudah Ibu. Ya, sudah. Baik Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan nanti, Bapak Ibu bisa japri ke saya atau bisa menuliskan di grup. Kemudian mungkin besok saya akan mulai mendata tentang kelompok dalam presentasi gitu, karena besok kita masuk di dalam bor-bor gitu ya. Bor-bor. Jadi ini besok minta disiap waktu hari ketiga boleh minta tolong Mbak Romi untuk disiapkan bor Mbak Romi, karena kita sudah akan berdiskusi melalui kelompok. Jadi seakan-akan kita luring nih gitu. Jadi nanti Bapak Ibu berdiskusinya di bor, kan pada bingung nih, kan ketemunya di online Bu, nanti gimana kita diskusinya? Tenang aja, kita memfasilitasinya di waktu bor-bor. Mungkin yang guru penggerak atau yang sekolah penggerak itu yang biasa masuk meet di kelompok-kelompok itu sudah paham sekali. Baik Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan? Sudah. Hai Bu. Berlanjut. Dari pagi ya.
masih lanjut sudah dari pagi, dari pembukaan begitu ya. Iya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu, terima kasih atas semangatnya. Kita belajar bersama, bukan belajar bersama, kita berbagi bersama. Saya bersama Bapak Ibu senang sekali begitu kita bisa berbagi hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Betia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya. Recording stopped.